Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Para sahabat pondok kita yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di malam kelima Ramadan tahun 1444 Hijriah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita akan melanjutkan kembali mengaji kitab Uqudul Jan, di mana mengaji kitab Uqudul Jan kali ini sebagai kelanjutan dari mengaji pada hari-hari sebelumnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah meridhai dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Kita akan mengisi malam-malam bulan Ramadan kali ini dengan mengaji beberapa kajian. Ada kajiannya Gus Salis, yakni kajian Fathul Qarib. Lalu insyaallah saya mengaji atau memberikan kajian tentang Uqudul Jan, dunia rumah tangga. Dan akan ditambah dengan mengaji kitab Hidayatus Sibyan, yakni satu fan ilmu tajwid. Insyaallah akan dimulai pada malam Rabu yang akan datang. Tadi Mas Ari sudah menghubungi saya. Akan ada dua sesi. Sesi pertama kitab Uqudul Jan 20 menit. Lalu dilanjutkan dengan mengaji kitab Hidayatus Sibyan 20 menit berikutnya. Dimulai pada pukul 21.00. Baik, sahabat pondok kita yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama memulai kitab Uqudul Jan, melanjutkan kembali. Mas Ari, di sampai apa ya Mas Ari ya? Watarkul khianati bukan? Betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabati ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin, khususan Maulana Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi wa ila hadrati masyayikhina hadrati Syekh Maimun Zubair, hadrati Syekh Junaidi Anas, Kiai Abdul Rahim Ahmad, Kiai Faqih Imam Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim, syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qauluhu wa tarkul khiyanat. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang kewajiban seorang perempuan untuk senantiasa memiliki rasa malu, lalu merendahkan pandangan di depan suami, kemudian diam ketika suami berbicara, berdiri manakala suami baru pulang dari bepergian ataupun ketika mau berangkat, lalu wa'ardu nafsiha, senantiasa siap, ready, mempersilahkan dirinya pada suami tatkala suami menghendaki untuk katakanlah berhubungan. Lalu watta'attur, senantiasa seorang istri harus thayyibur raihati, aromanya kira-kira wangi, baunya wangi, lalu juga memperhatikan bau mulut. Bau mulut juga harus diperhatikan. Lalu wadawa muzinati, senantiasa berhias di samping suami atau di sisi suami, dan tatkala suaminya tidak ada, dia tidak berhias. Selanjutnya, kewajiban seorang istri adalah watarkul khiyanat. Watarkul khiyanati, lan ninggalaken khianat. Lahu maring suami. Watarkul khiyanati, lan ninggalaken khianat lahu maring suami. Inda ghaibatihi, ing dalem nalikane lungae suami. Ing dalem nalikane ora anae suami. Meninggal, watarkul khiyanati, tidak berkhianat, tidak mengkhianati suaminya manakala suaminya sedang tidak ada di rumah. Inda ghaibatihi, seorang istri jangan sampai berkhianat. Fi firashihi, ing dalem tempat tidure, kemul ya. Fi firashihi, ing dalem lemeke suami. Seorang istri tidak boleh mengkhianati suaminya manakala suaminya sedang tidak ada di rumah. Tentu dalam hal ini tidak berselingkuh. Mengkhianati tempat tidurnya adalah dalam arti tidak berselingkuh dengan laki-laki lain. Nah, ini tentu maksudnya bukan hanya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Kesempatan untuk berselingkuh bisa saja, kapan saja, di waktu kapan saja. Artinya, secara umum orang berkhianat itu ketika pasangannya sedang tidak ada di rumah. Tetapi kemungkinan untuk berkhianat manakala pasangannya itu ada di rumah pun mungkin saja terjadi. Ini maksudnya adalah tidak melakukan pengkhianatan terhadap suaminya. Baik suaminya itu sedang ada di rumah, sedang tidak bepergian, ataupun ketika suaminya tidak ada di rumah. Tidak berkhianat baik dalam hal firasnya, tempat tidurnya, wa malihi, lan hartae suami. Wa malihi, lan hartae suami, tidak mengkhianati, maksudnya amanah. Amanah terhadap harta suaminya. Tidak serta-merta menghambur-hamburkan uang suami tanpa seizin suaminya,
uang yang diberikan untuk nafkah dirinya atau keluarganya digunakan bukan pada semestinya. Terlebih kalau misalkan harta suami digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Untuk hal yang bermanfaat saja itu harus seizin suami, apalagi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu, ora halal. Berarti maksudnya haram. La yahillu, ora halal laha kadue seorang istri. Haram bagi seorang istri. Apa? Antut'ima. Opo antut'ima ngupai panganan sopo istri. Opo antut'ima maringi panganan sopo istri. Min baitihi saking umai suami. Ini karena secara umum ini biasanya kan seorang istri dibawa ke rumah suami, ya tinggal di rumah suami, atau suaminya sudah memiliki rumah atau ditempatkan di rumahnya. Makanya min baiti. Tidaklah halal dalam arti haram seorang istri memberikan makanan dari rumahnya suami, dalam arti illa biiznihi, kecuali kelawan izine suami. Illa biiznihi, kecuali kelawan izine suami. Seorang istri misalkan makanan yang ada di rumah suaminya main diberikan saja sama adiknya, dikasihkan sama orang tuanya karena merasa kasihan orang tuanya misalkan kurang beruntung, sementara dia kehidupannya lumayan cukup, bahkan lebih, melihat keadaan keluarga yang katakanlah makan saja sangat susah, lalu istri inisiatif ngambil beras dari rumahnya. Tentu beras ini adalah pemberian suami untuk keluarganya dia, untuk keluarga, bukan untuk diberikan ke orang lain. Lalu saking timbul rasa kasihan yang sangat, si perempuan ini dia ngumpet ngasih orang tuanya beras. Dia ngambil beras, ngumpet dikasihkan ke orang tuanya. Ini nggak boleh, haram. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya suami. Kecuali izin dulu. Pak, Mas, saya pengen ngasih orang tua, kan kita keadaan sudah cukup. Orang tua saya kebetulan sangat susah, lagi nggak punya beras. Boleh nggak saya minta 1 karung untuk orang tua saya? Kalau diizinkan, mangga. Kalau tidak diizinkan, jangan. Kecuali, pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada istilah ulima ridhohu, sudah diketahui, sudah maklum bahwa suaminya pasti ridho, pasti menghalalkan, pasti mempersilahkan. Tentu kasusnya setiap orang berbeda-beda. Dan istri
tahu karakter suaminya. Misal, kehidupan dia sangat berkecukupan. Kehidupannya dia sangat berkecukupan, lebih. Dan tahu suaminya itu orangnya dermawan. Atau pernah ngomong, Dek, kalau kamu mau ngasih orang tua mah silakan aja. Pantes-pantesnya berapa silakan saja. Suaminya pernah ngomong begitu. Lalu suatu saat istrinya ngambil beras atau ngasih uang kepada orang tuanya tanpa izin dulu. Tapi dia yakin suaminya itu pasti ridho. Suaminya itu pasti rela. Tanpa harus ngomong pun pasti suaminya itu rela. Pasti suaminya itu mengizinkan. Ini namanya ulima ridhahu. Boleh kalau kasusnya seperti itu. Tanpa harus repot-repot nelpon misalkan. Nanti sajalah. Saya nanti ngomongnya kalau malam suami saya datang baru saya ngomong. Dan insya Allah kalaupun ngomong pasti diridhoi. Kalaupun ngomong pasti diikhlaskan oleh suami. Wong saya tahu karakter suami saya. Kalau kasusnya seperti itu boleh. Namanya ulima ridhahu. Tapi tadi tentu beda-beda antara satu orang dengan yang lain. Istri tentu lebih mengetahui, memahami karakter suaminya. Kalau sekiranya suaminya itu tipikal yang modelnya apa-apa harus laporan, harus izin langsung, ya harus dilakukan. Jangan berani ngumpet-ngumpet dulu. Nih, yang harus dipahami oleh kaum perempuan. Secara umum tidak boleh memberikan makanan saja ke orang lain. Illar rotba kecuali barang kang basah, kang teles. Illar rotba kecuali barang kang basah. Minat ta'ami sangking panganan alladzi yukhafu kang dikhawatiraken opo fasaduhu rusake alladzi yukhafu kang dikhawatiraken opo fasaduhu rusake alladzi kecuali makanan-makanan yang cepat busuk. Sekiranya ini kalau tidak saya kasihkan ke orang, basi. Sayur kekuatannya cuma sehari. Kalau sore tidak saya kasihkan, sayang nanti mubadzir. Nanti malah dibuang makanan ini. Sudahlah, saya kasihkan saja ke orang. Saya kasihkan saja ke tetangga. Tapi tentu dikasihkannya, diberikannya jangan menunggu basi. Jangan menunggu basi. Tapi tadi syukur masih baru. Jadi kecuali makanan-makanan yang cepat busuk. Kalau makanan-makanan yang khawatir kalau tidak diberikan ke orang lain akan busuk, basi. Tanpa izin pun boleh. Tanpa izin pun boleh. Ini tentu kebangetan. Kalau makanan-makanan yang basi saja harus izin, repot-repot izin, nah ini keterlaluan ini laki-laki kok sampai pelitnya seperti itu, korek. Nah, makanya perempuan harus bisa menjaga harta suaminya. Seorang perempuan harus juga bisa memanage keadaan keuangan ataupun keadaan keluarga. Tahu tentu yang paling tahu karakter suami. Kalau sekiranya memaksakan ada seorang istri tanpa seizin suami ngasih uang orang lain atau tidak diketahui ridhonya, suami saya tipikalnya pelit. Kalau ngomong pasti gak bakalan dikasih barang. Padahal sih cuma 5.000 rupiah, 10.000 rupiah untuk adik saya. Ini kalau ngomong
dulu izin dulu, suami saya itu orangnya pelit banget, orangnya koret, itu ada hitung-hitungannya. Udahlah, gak usah izin-izinan. Fa'in at'amat, mangka lamun maringi panganan sopo istri. Fa'in at'amat, mangka lamun maringi panganan sopo istri. Andridohu saking ridoe suami. Andridohu saking ridoe suami. Kana mangka anak ikulaha kadue seorang istri, lah ikulaha kadue zaujah, opo mithlu ajrihi seumpamane pahalae suami. Opo mithlu ajrihi seumpamane pahalae suami. Jika seorang istri memberikan makanan, memberi uang kepada keluarganya kah, memberi makanan atau uang kepada orang lain kah, atas keriduan suami, dengan keriduan suami, dengan keikhlasan suami, maka meski itu hartanya suami, si istri akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala suaminya yang memiliki harta tadi. Ya, jadi suaminya dapat pahala karena miliknya, istri juga dapat pahala karena memberikan kepada orang lain dengan seizin. Wa in at'amat, kalau gambarannya seperti tadi, wa in at'amat lan lamun maringi panganan sopo istri. Wa in at'amat lan lamun maringi panganan sopo istri bi ghairi idnihi kelawan tanpa idine suami. Bi ghairi idnihi kelawan tanpa idine suami. Kana mangka ana ikulahu kadue suami. Kana mangka ana ikulahu tetep kadue suami opo al ajru pahala. Opo al ajru pahala. Wa alaiha lan iku tetep ingatase seorang istri al wizru utawi dosa. Al wizru utawi dosa. Kalau seorang istri memberi makanan, memberi uang kepada orang lain, keluarganya atau orang lain tanpa seizin suami, tanpa kerelaan suami, tanpa keikhlasan suami, maka yang mendapatkan pahala hanya suaminya. Dianya dosa. Perempuan ini, istri ini dapatnya bukan pahala, tapi dosa. Maka, wahai para kaum istri, kalau mau memberikan uang, harta, beras, atau apapun dari rumah suami, milik suami, hendaknya dengan seizin suami. Baik izin secara langsung ataupun seperti tadi, izin yang memang sudah diketahui pasti suaminya ridho, suaminya rela tanpa izin sekalipun. Supaya uang, harta, ataupun barang yang diberikan kepada keluarga para istri, para kaum istri tidak menjadi racun untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Jangan karena timbul rasa belas kasihan lalu menghalalkan segala cara. Lihat orang tuanya lagi sengsara, padahal dia tahu suaminya itu perhitungan, main ngasih saja tanpa izin. Bukannya pahala, dosa. Pahalanya ada pada suami. Orang tua kita yang kita kasihkan, dia diempanin dengan makanan yang sejatinya adalah racun. Sesuatu yang
wa ikramu ahlihi lan mulyakan keluarga suami, wa ikramu ahlihi lan mulyakan keluarga suami, ayiz zauji yakni suami. Orang istri harus bisa menempatkan diri dalam keluarganya suami. Bagaimana dia bisa menghargai, menghormati keluarganya suami. Wa aqaribihi lan piro-piro kerabatnya suami. Kerabat-kerabatnya, pamannya, adiknya, kakaknya, bibiknya. Kerabat-kerabat suami pun harus dihormati, harus dimuliakan, harus dihargai. Sehingga dia bisa menempatkan diri, istilahnya bisa titip awak, bisa nitip badan dalam keluarga besar suami. Dengan apa cara menghormati, cara memuliakan keluarga atau kerabat suami itu? Walau bil kalamil jamili, walau bil kalami lan senajan kelawan ucapan al jamili kang bagus, kang indah. Meskipun bisanya dengan bahasa ucapan yang bagus, yang santun, yang enak didengar. Bisanya itu, mau ngasih uang, mau ngasih apa-apa, belum bisa. Ya paling tidak, kalau ditanya sama keluarganya suami, ya ucapannya ucapan yang enak didengar. Ucapannya yang santun, ucapan kata-kata yang penuh dengan tata krama. Itu meskipun dengan hanya ucapan, itu sudah bagian daripada ikramu ahli wa aqaribih, memuliakan keluarga dan kerabatnya suami. Wa ru'yatul qalili lan ningali perkara kang setitik minhu saking suami, wa ru'yatul qalili lan ningali perkara kang setitik minhu saking suami, ayiz zauji yakni saking suami, ditingali kathiron ing akeh. Wah, ini betul-betul seorang istri harus bijak, harus bisa menjaga perasaan suami, memandang pemberian yang sedikit itu sebagai pemberian yang sangat banyak. Suami, ada seorang suami misalkan bekerja, mampunya sehari ngasih 50.000 atau ngasih cuman 10.000, sementara umumnya mampunya 50.000 lah, saya contohkan mampunya cuma 50.000 sehari, sementara 50.000 itu aslinya nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Umumnya paling tidak 100.000 atau 70.000, sementara suaminya hanya baru bisa ngasih 50.000, sedikit banget. Maka seorang istri harus ru'yatul qalili katsiran. Ya, memandang, Masya Allah, Mas, banyak sekali pemberian Mas. Alhamdulillah cukup, sudah lebih, ini sudah banyak lebihnya. Cukup, tenang saja. Untuk masak sih cuman paling berapa, untuk beli ini berapa, cukup sangat. Padahal aslinya sangat-sangat kekurangan. Syukuran, alhamdulillah, suami saya ngasih saya, alhamdulillah. Ini tentu sangat susah. Ru'yatul qalili katsiran, yang ada kebalikannya, nuntut lebih, bahkan nyinyir kalau suaminya ngasihnya kurang banyak, apalagi boro-boro sampai ru'yatul qalili katsiran, yang ada ru'yatul katsiri qalilan, dibalik.
Ini keadaan keadaan sekarang umumnya seorang perempuan biasanya kebalik. Bukannya ru'yatul qalil tapi ru'yatul katsiri qalilan. Makanya ini perlu latihan. Perlu latihan. Para istri perlu latihan bagaimana merubah mindset, ya, merubah pola pikir apa yang diberikan oleh suami seberapapun kecilnya disyukuri, dinikmati, dialhamdulillahi. Nah ini ya, tentu perlu latihan, tidak bisa langsung bisa. Karena tadi cara pandang kita itu apa-apa segala-galanya kurang. Kurang karena memandang bukan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Wa qabulu fi'lihi lan rima penggaweane suami bisyukri kelawan syukuran. Alhamdulillah, suami saya meskipun kerjanya begitu, alhamdulillah. Ini yang sangat-sangat susah dan perlu latihan bagaimana seorang istri tetap mensyukuri keadaan suami bagaimanapun keadaannya. Susah orang suami saja, ya itu godaan. Wa ru'yatu halihi lan ningali tingkah suami bil fadli kelawan keutamaan. Jadi melihat sikapnya suami, keadaan, status, ya status suami itu dengan keutamaan. Jangan melihat sisi kekurangannya. Pasti ada saja melihat sisi kekurangan. Tapi kalau mau melihat sisi kelebihan, insya Allah. Ru'yatu halihi bil fadli. Melihat sisi kelebihannya. Mana nih kelebihan suami? Oh, suami saya itu kelebihannya di apa? Dia mungkin di kerjaan statusnya, dia seorang karyawan bawahan paling rendah status kepegawaiannya. Tapi alhamdulillah dia menjadi imam dalam keluarga yang baik. Alhamdulillah tidak pernah membentak. Alhamdulillah tidak pernah marah-marah yang tidak ada juntrungannya. Di sisi-sisi keutamaan yang dimiliki oleh suami yang harus dilihat, yang harus disyukuri. Tentu sekali lagi ini secara teori mudah diucapkan, tapi secara praktek harus ada latihan. Berusaha untuk paling tidak mendekati apa yang tadi disampaikan. Wa alla tamna'a wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq liqawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.